Terima kasih kepada para sahabat yang telah like, komentar dan juga subscribe ke channel kami. Kami doakan semoga diberikan umur panjang oleh Tuhan Yang Maha Esa dan diberi kemudahan dalam mengarungi kehidupan di dunia ini, dan selamat hingga akhirat. Bayangkan tinggal di tempat yang begitu ekstrim, hingga terasa seperti menantang batas kemampuan manusia. Dari desa terapung yang bergerak mengikuti pasang surut air, hingga kota yang membeku dalam suhu yang hampir tak tertahankan. Tempat-tempat ini tampak mustahil untuk dihuni. Namun nyatanya, ada komunitas yang bertahan hidup di sana, mengubah kondisi ekstrim menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari mereka. Dalam video ini, kita akan menjelajahi beberapa tempat paling unik di dunia, lokasi yang mungkin membuat Anda bertanya-tanya, bagaimana mereka bisa hidup di sana. Mari kita mulai perjalanan ini dan temukan kisah menakjubkan di balik tempat-tempat tersebut. Hanging Temple of Hengshan, atau kuil tergantung Hengshan, adalah keajaiban arsitektur di Provinsi Shanxi, Cina, yang tampak mustahil untuk dihuni. Dibangun di tebing setinggi 75 meter di Gunung Heng, kuil ini telah bertahan selama lebih dari 1.500 tahun, menantang gravitasi dan logika. Struktur kuil ini terdiri dari balok kayu yang tertanam di lubang-lubang kecil di tebing, memadukan kekuatan teknik dengan keindahan spiritual. Tidak hanya sebagai tempat ibadah, kuil ini juga unik karena memadukan ajaran tiga agama besar Cina, Buddhisme, Taoisme, dan Konfusianisme, dalam harmoni yang langka. Meskipun terkesan rapuh, tempat ini dirancang untuk menahan gempa kecil dan melindungi penghuni dari banjir, menjadikannya simbol keteguhan iman dan kecerdikan manusia. Desa Terapung. Chong Kneas adalah sebuah desa terapung yang luar biasa di Tonle Sap, danau terbesar di Kamboja. Desa ini dihuni oleh ratusan keluarga yang tinggal di rumah-rumah panggung dan perahu yang terapung di atas air. Kehidupan di sini sepenuhnya beradaptasi dengan lingkungan. Sekolah, pasar, bahkan gereja semuanya mengapung, mengikuti naik turunnya permukaan air danau yang berubah drastis sesuai musim. Meski tampak tidak masuk akal untuk dihuni, para penduduk telah beradaptasi secara luar biasa, menjadikan perikanan dan ekoturisme sebagai sumber penghidupan utama. Namun, kehidupan di Chong Kneas juga mencerminkan tantangan besar, termasuk keterbatasan akses ke air bersih dan fasilitas kesehatan, yang membuat desa ini menjadi gambaran luar biasa dari ketahanan manusia di tengah kondisi yang sulit. Tempat terdingin. Aumyakon, sebuah desa di wilayah Siberia, Rusia, dikenal sebagai tempat terdingin di dunia yang dihuni manusia. Suhu di sini bisa turun hingga minus 67,7 derajat Celcius, yang dicatat pada tahun 1933, menjadikannya salah satu titik terdingin di bumi. Meski iklimnya ekstrim, sekitar 500 orang tetap bertahan hidup dengan mengandalkan berburu, memelihara hewan, dan memanfaatkan alam sekitar. Kehidupan sehari-hari di Aumyakon sangat menantang. Kendaraan harus tetap menyala untuk mencegah mesin membeku, dan makanan segar hampir tidak ada, sehingga penduduk mengandalkan daging beku seperti ikan dan rusa. Sekolah pun hanya ditutup jika suhu turun di bawah minus 52 derajat Celcius. Tempat ini adalah bukti nyata dari ketangguhan manusia dalam menghadapi alam yang paling keras. Rumah bawah tanah. Chober Pedi, sebuah kota kecil di Australia Selatan, terkenal sebagai ibu kota opal dunia, dan tempat tinggal yang tidak biasa. Di sini, sebagian besar penduduknya tinggal di rumah-rumah bawah tanah, atau dugouts, untuk menghindari suhu ekstrim gurun yang bisa mencapai 40 derajat Celcius lebih pada siang hari. Rumah-rumah ini menawarkan kenyamanan luar biasa, tetap sejuk di tengah panas dan hangat di malam yang dingin. Kota ini berkembang di awal abad ke-20 setelah ditemukannya opal, batu permata yang menjadi sumber penghidupan utama. Selain rumah, Chober Pedi juga memiliki gereja, galeri seni, dan hotel yang semuanya berada di bawah tanah, menjadikannya salah satu tempat tinggal paling unik di dunia. Tempat ini adalah bukti luar biasa adaptasi manusia terhadap lingkungan yang tampaknya tidak ramah. Hallstatt, Cina. Hallstatt, Cina adalah replika luar biasa dari desa Hallstatt yang asli di Austria, sebuah situs warisan dunia UNESCO yang terkenal karena keindahan alam dan arsitektur abad pertengahannya. Terletak di Provinsi Guangdong, replika ini dibangun oleh perusahaan pengembang properti Cina dengan biaya sekitar 940 juta dolar AS. Meskipun awalnya kontroversial, dengan penduduk Hallstatt asli merasa keberatan atas peniruan ini, desa tiruan tersebut kini menjadi destinasi wisata populer bagi mereka yang ingin merasakan keindahan khas Eropa tanpa harus meninggalkan Cina. Replika ini mencakup salinan menara gereja ikonik, rumah-rumah bergaya Alpine, dan danau buatan yang meniru lanskap asli Hallstatt. Meski tampak aneh untuk dihuni karena atmosfernya terasa palsu, para penghuni dan pengunjung justru memuji tempat ini sebagai simbol modernisasi dan kreativitas budaya global. Bangunan di bawah batuan.
Setenil de las Bodegas adalah sebuah desa unik di Spanyol yang sebagian besar rumahnya dibangun di bawah atau di antara batuan besar yang menjulang. Terletak di wilayah Andalusia, desa ini memiliki sejarah panjang yang dimulai sejak zaman prasejarah, ketika orang-orang pertama kali menggunakan gua-gua alami sebagai tempat berlindung. Rumah-rumah di sini terlihat seolah-olah tertanam dalam batu, menciptakan pemandangan menakjubkan di mana alam dan arsitektur berpadu sempurna. Selain menjadi tempat tinggal, batuan besar ini juga berfungsi sebagai insulasi alami, menjaga suhu rumah tetap sejuk di musim panas dan hangat di musim dingin. Meskipun tampaknya aneh untuk dihuni, Setenil de las Bodegas adalah contoh luar biasa dari kemampuan manusia untuk beradaptasi dengan lingkungan, sekaligus menjadi daya tarik wisata yang memikat ribuan pengunjung setiap tahun. Terowongan misterius di bawah kota. The Tunnels of Bucharest, atau Buncerele Bucuretiului, adalah jaringan terowongan misterius yang terletak di bawah ibu kota Rumania. Asalnya digunakan sebagai tempat perlindungan selama Perang Dunia Kedua dan sebagai markas rahasia oleh rezim komunis yang dipimpin oleh Nicolae Ceausescu, terowongan ini menghubungkan berbagai bangunan penting di kota, termasuk gedung pemerintahan, rumah-rumah pejabat tinggi, dan bahkan tempat-tempat strategis lainnya. Meskipun banyak dari terowongan ini tidak teridentifikasi dengan jelas, dan sebagian besar tetap tertutup untuk publik, beberapa bagian dari jaringan tersebut masih ada dan menjadi objek spekulasi serta legenda. Konon, terowongan ini sempat digunakan untuk berbagai keperluan, dari perlindungan militer hingga rencana pelarian dari rezim yang semakin represif. Keberadaannya yang tersembunyi di bawah kota besar ini menambah aura misteri, menjadikannya salah satu tempat yang tidak biasa dan tidak masuk akal untuk dihuni, mengingat sejarah gelapnya yang masih menyelimuti hingga kini. Desa terapung di pesisir. Freedom Cove adalah sebuah desa terapung yang terletak di pesisir British Columbia, Kanada, yang dihuni oleh pasangan suami istri, Wayne dan Catherine Adams, sejak tahun 1992. Mereka membangun tempat tinggal mereka dengan tangan mereka sendiri, menciptakan sebuah oasis terapung di atas air dengan berbagai bangunan yang terhubung oleh jembatan kayu, termasuk rumah, galeri seni, taman, dan bahkan panggung teater. Desa ini terbuat dari bahan-bahan daur ulang dan bertujuan untuk menciptakan kehidupan yang mandiri dan berkelanjutan, jauh dari keramaian dunia modern. Freedom Cove tidak hanya unik karena konsepnya yang melawan norma, tetapi juga karena cara hidup di sana yang sangat bergantung pada alam. Mereka menanam makanan mereka sendiri, memanfaatkan energi terbarukan, dan hidup dalam harmoni dengan laut. Meskipun tampak seperti tempat yang mustahil untuk dihuni, Freedom Cove adalah contoh nyata dari kreativitas dan keberanian manusia dalam menciptakan tempat tinggal yang unik di tengah alam liar. Pulau Elidae, sebuah pulau terpencil yang terletak di lepas pantai selatan Islandia, mungkin tampak seperti tempat yang mustahil untuk dihuni. Dengan hanya sekitar 1,5 km persegi, pulau ini tampaknya terisolasi dari dunia luar, dikelilingi oleh lautan yang keras dan cuaca yang sangat dingin. Namun, ada sebuah rumah berbentuk unik di pulau ini, yang dibangun pada tahun 1950-an oleh sebuah organisasi berburu burung. Rumah tersebut, yang tampak seperti sebuah kastil kecil dengan atap berbentuk cerobong asap, menjadi simbol dari tekad manusia untuk bertahan hidup di lingkungan yang sangat ekstrim. Meskipun rumah ini sekarang jarang dihuni dan pulau ini hampir tidak memiliki fasilitas modern, Elidae Island tetap menjadi tempat yang menarik bagi para petualang dan wisatawan yang mencari pengalaman hidup yang jauh dari keramaian. Pulau ini, dengan keindahan alamnya yang dramatis dan kehidupan yang serba terbatas, menjadi contoh ekstrim dari tempat tinggal yang menantang kenyataan. Desa di Tebing. Cliff Village, atau Desa di Tebing, adalah sebuah pemukiman unik yang terletak di tebing curam di Provinsi Sichuan, Cina. Desa ini, yang dikenal dengan nama Shuanghe, dibangun di sepanjang lereng gunung yang hampir vertikal, dengan rumah-rumah yang terbuat dari kayu dan batu yang menempel erat pada dinding tebing. Akses menuju desa ini sangat terbatas, dengan penduduk setempat harus memanjat tangga batu atau menggunakan tali untuk mencapai rumah mereka. Meskipun tampak mustahil untuk dihuni, desa ini telah bertahan selama berabad-abad, menjadi tempat tinggal bagi komunitas yang terisolasi yang telah beradaptasi dengan kondisi ekstrim dan sulitnya akses. Keunikan Cliff Village terletak pada ketahanan dan keberanian penduduknya yang hidup di tempat yang seolah-olah tak mungkin untuk dijangkau, menjadikannya simbol kekuatan manusia dalam menghadapi tantangan alam yang luar biasa. Rumah di atas batu besar. Drina River House adalah sebuah rumah unik yang dibangun di atas sebuah batu besar di tengah sungai Drina, yang mengalir melalui perbatasan Serbia dan Bosnia. Rumah kecil ini pertama kali dibangun pada tahun 1968 oleh seorang pria lokal, yang ingin menciptakan tempat perlindungan di tengah sungai yang ganas. Meskipun tampak mustahil untuk dihuni, rumah ini bertahan selama beberapa dekade meskipun dihantam oleh arus sungai yang kuat dan cuaca ekstrim.
Rumah tersebut menjadi simbol ketangguhan dan kreativitas manusia dalam beradaptasi dengan alam. Drina River House, dengan pemandangan yang menakjubkan dan posisi yang sangat terisolasi, kini menjadi salah satu destinasi wisata yang menarik. Meskipun kondisi hidupnya yang sangat terbatas dan ekstrim, keberadaan rumah ini mengundang decak kagum, seolah menantang hukum alam dengan keteguhan dan kecerdikan manusia yang luar biasa. Gereja di lereng tebing. Santuario Madonna della Corona adalah sebuah gereja yang terletak di lereng tebing yang curam di kawasan pegunungan Veneto, Italia. Dibangun pada abad ke-16, gereja ini tampaknya hampir terbang di tebing, menyatu dengan dinding batu yang menjulang tinggi, memberikan kesan bahwa tempat ini tidak mungkin untuk dihuni atau bahkan dijangkau. Santuario Madonna della Corona tidak hanya merupakan tempat ibadah, tetapi juga merupakan simbol kedekatan dengan alam dan iman yang kuat. Untuk mencapainya, pengunjung harus mendaki jalan setapak yang berliku-liku di lereng gunung, dan gereja ini sering dikunjungi oleh peziarah yang mencari ketenangan spiritual. Dengan pemandangan spektakuler dan desain yang menakjubkan, gereja ini adalah contoh luar biasa dari arsitektur yang menantang alam, membuktikan bahwa tempat-tempat yang tampaknya tak mungkin dihuni atau diakses pun dapat menjadi pusat kehidupan rohani bagi banyak orang. Gunung Fanjing. Gunung Fanjing, yang terletak di Provinsi Guizhou, China, adalah sebuah tempat yang hampir tidak dapat dipercaya untuk dihuni atau dijelajahi. Terkenal karena formasi batuan unik yang membentuk puncaknya, gunung ini memiliki sebuah kuil yang dibangun di atas sebuah batu besar yang menjulang tinggi, seolah-olah mengapung di udara. Untuk mencapai kuil ini, pengunjung harus mendaki tangga yang curam dan berliku, menantang kemampuan fisik mereka. Gunung Fanjing sendiri adalah tempat yang sakral, dipercaya sebagai rumah bagi banyak dewa dalam kepercayaan lokal. Keindahan alamnya yang luar biasa, dengan hutan lebat dan pemandangan yang memukau, membuatnya menjadi destinasi yang luar biasa meski terletak di ketinggian dan dengan akses yang sangat menantang. Meskipun tampak mustahil untuk dihuni, Gunung Fanjing telah menjadi tempat perlindungan spiritual bagi para biksu dan peziarah selama berabad-abad, serta simbol ketekunan manusia dalam mencari kedamaian di tengah alam yang menantang. Al-Hajarah bangunan di tebing curam. Al-Hajarah adalah sebuah desa kuno yang terletak di pegunungan Al-Sufan di Yaman, yang dikenal karena struktur bangunannya yang unik dan terletak di tebing-tebing yang curam. Desa ini, yang diperkirakan sudah ada sejak ratusan tahun lalu, terdiri dari rumah-rumah batu yang dibangun saling bertumpuk di lereng gunung yang sangat terjal, menciptakan pemandangan spektakuler seolah-olah desa ini tumbuh langsung dari batuan tebing. Akses menuju Al-Hajarah sangat terbatas, dengan jalan yang sempit dan berkelok-kelok. Namun penduduknya telah berhasil bertahan hidup dalam kondisi ekstrim ini, mengandalkan sumber daya alam setempat untuk bertani dan berternak. Meskipun tampak tidak masuk akal untuk mendirikan pemukiman di lokasi yang begitu sulit dijangkau, Al-Hajarah tetap menjadi tempat tinggal yang bertahan lama, menggambarkan kekuatan dan ketahanan manusia dalam beradaptasi dengan alam yang keras. Desa ini kini menjadi objek wisata yang menarik, dengan keunikan arsitektur dan sejarah yang dalam, menantang pengunjung untuk melihat betapa kuatnya hubungan antara manusia dan alam. Bangunan di atas batuan raksasa. Meteora Monasteries, yang terletak di Yunani Tengah, adalah sebuah kompleks biara yang dibangun di atas formasi batuan raksasa yang menjulang tinggi, hampir 400 meter di atas tanah. Pemandangan spektakuler ini membuat tempat ini terlihat seperti sesuatu yang tak mungkin dihuni. Namun sejak abad ke-14, biara-biara ini telah menjadi pusat kehidupan spiritual bagi para biarawan. Para biarawan membangun biara mereka di puncak-puncak batu ini, untuk menghindari gangguan dari dunia luar, dan mencari kedamaian dalam isolasi yang total. Untuk mencapai biara-biara ini, mereka harus memanjat tangga yang curam atau menggunakan tali yang terikat pada sistem pengangkat yang sederhana, sehingga membuat tempat ini semakin terisolasi dan suci. Meskipun akses yang sangat terbatas dan kondisi hidup yang ekstrim, Meteora tetap menjadi simbol ketahanan manusia dan spiritualitas, dengan pemandangan alam yang menakjubkan dan sejarah panjang yang menjadikannya salah satu situs warisan dunia UNESCO. Rumah unik di Portugal. Casa do Penedo, yang terletak di pegunungan Fave, Portugal, adalah sebuah rumah unik yang tampaknya muncul langsung dari batuan alam. Dibangun pada tahun 1972, rumah ini terdiri dari 4 batu besar yang dihubungkan dan dibentuk sedemikian rupa sehingga menciptakan struktur yang terlihat seperti rumah tradisional. Meskipun tampak mustahil untuk membangun sebuah rumah dari batuan besar, Casa do Penedo dibangun dengan tujuan untuk menjadi tempat perlindungan dari cuaca yang ekstrim dan sebagai kediaman yang terisolasi. Rumah ini memiliki desain yang sangat alami, dengan dinding dan atap batu yang hampir menyatu dengan lanskap sekitarnya. Keunikannya tidak hanya terletak pada bentuknya, tetapi juga pada kenyataan bahwa rumah ini tampaknya menantang hukum arsitektur konvensional. Casa do Penedo telah menjadi tujuan wisata yang menarik,
dengan pengunjung yang terkesima melihat bagaimana manusia dapat beradaptasi dan hidup dalam harmoni dengan alam. Pemukiman di atas jembatan. Fonte Vecchio adalah sebuah pemukiman yang terletak di sebuah jembatan bersejarah di Florence, Italia, yang telah dihuni sejak abad ke-14. Jembatan ini tidak hanya terkenal karena arsitekturnya yang mengesankan, tetapi juga karena rumah-rumah dan toko-toko yang berdiri kokoh di atasnya, menciptakan sebuah lingkungan hidup yang tampak mustahil untuk ada. Sejak awalnya dibangun, Ponte Vecchio menjadi pusat perdagangan perhiasan dan barang seni, sementara penduduk setempat telah lama tinggal di atas jembatan ini, menciptakan komunitas yang sangat terisolasi namun penuh dengan kehidupan. Meskipun tampaknya tidak masuk akal untuk mendirikan tempat tinggal di atas sebuah jembatan yang sempit dan sering dilalui oleh banyak orang, Ponte Vecchio tetap menjadi salah satu ikon arsitektur dunia, membuktikan bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan kondisi lingkungan yang ekstrim. Hingga kini, jembatan ini tidak hanya menjadi pusat sejarah dan budaya, tetapi juga menjadi tempat yang menunjukkan betapa kuatnya hubungan antara manusia dan tempat yang penuh tantangan. Desa di tengah gurun Tunisia. Matmata, sebuah desa yang terletak di gurun Tunisia, dikenal karena pemukimannya yang unik, di mana rumah-rumah digali ke dalam tanah untuk melindungi penghuninya dari suhu panas yang ekstrim. Desa ini terkenal dengan troglodyte houses, rumah-rumah bawah tanah yang dibangun dengan cara menggali ke dalam batuan lunak, menciptakan ruang tinggal yang dingin dan terlindungi dari panas terik gurun. Meskipun tampaknya tidak masuk akal untuk hidup di bawah tanah, sistem ini telah digunakan selama berabad-abad oleh suku Berber sebagai cara untuk bertahan hidup di lingkungan yang keras. Rumah-rumah di Matmata memiliki desain yang cerdas, dengan ruangan-ruangan yang dipisahkan oleh koridor sempit dan sebuah sumur di tengahnya untuk menyediakan air. Meskipun tampak seperti tempat tinggal yang ekstrim, Matmata tetap menjadi pusat kehidupan bagi warganya dan telah menjadi daya tarik wisata internasional, mengundang pengunjung untuk melihat bagaimana manusia dapat beradaptasi dengan kondisi alam yang sangat menantang. Saalen, yang terletak di atas platform minyak tua di Laut Utara, Inggris, adalah contoh unik rumah tinggal yang dibangun di lokasi yang tampaknya tidak masuk akal untuk dihuni. Awalnya dibangun pada 1940-an sebagai pos pertahanan selama Perang Dunia Kedua, platform ini kemudian disulap menjadi rumah pribadi oleh keluarga Bates pada 1967. Mereka mengubah struktur baja yang besar dan terisolasi ini menjadi tempat tinggal meskipun posisinya yang terletak lebih dari 10 km dari daratan dan harus menghadapi kondisi cuaca yang ekstrim serta keterbatasan sumber daya. Rumah di Saalen ini terdiri dari 2 menara beton yang dikelilingi oleh lautan, dan meskipun tampaknya hampir tidak mungkin untuk hidup di sana, keluarga Bates bertahan hidup dengan mengandalkan sistem pembangkit listrik sendiri dan pengolahan air. Meskipun hidup di Saalen penuh dengan tantangan, tempat ini menjadi simbol ketahanan manusia dalam beradaptasi dengan lingkungan yang keras dan terpencil. Bangunan berputar. Villa Girasole, yang terletak di dekat kota Verona, Italia, adalah sebuah rumah unik yang dibangun dengan kemampuan berputar, memungkinkan seluruh bangunan untuk berputar mengikuti arah matahari, mirip dengan bunga matahari yang selalu menghadap ke cahaya. Dibangun pada tahun 1930-an oleh arsitek Angelo Invernizzi, villa ini didesain untuk memberikan penghuni pemandangan yang maksimal sepanjang hari dengan memanfaatkan sinar matahari yang berbeda. Meskipun konsep rumah berputar terdengar seperti ide yang tidak masuk akal, teknologi canggih pada zamannya memungkinkan villa ini untuk berputar secara perlahan melalui sebuah sistem mekanis yang didukung oleh motor dan roda besar di bawahnya. Sebuah rumah yang bisa bergerak seolah-olah hidup ini menjadi simbol kreativitas dan inovasi, meskipun menghadirkan tantangan besar dalam hal konstruksi dan pemeliharaan. Villa Girasole tetap menjadi contoh luar biasa bagaimana arsitektur dan teknologi dapat bersatu untuk menciptakan tempat tinggal yang tidak hanya fungsional, tetapi juga penuh dengan keajaiban visual.